الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والجزاء المقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Bapak Ketum, tadi kan kita udah ke Musola An-Nahar. Di sana anggotanya hanya sedikit karena mungkin kalau misalnya lebih kecil ya. Tapi kalau kita lihat di sini masjid itu berarti anggotanya jadi lebih banyak yang kesini. Alhamdulillah. Ada berapa tuh kira-kira anggota FPM? Kalau anggota saya untuk di DKI Jakarta hampir 40.200 berKTP sejabotabek. Nah kebetulan di sini karena di tempat di dekat kediaman saya, maka saya ajak anggota saya yang ada di Kota Bekasi di sekitar Bina Lindung dekat Masjid Ar-Romlah dan Nurul Iman. Ini masjidnya namanya Nurul Iman. Nurul Iman. Ya. Ini kira-kira kegiatan FPMM apa hanya bersih-bersih musola dan masjid aja nih Pak Ketum? Alhamdulillah bukan hanya kegiatan bersih masjid tapi juga Provinsi Maluku ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti setiap bulan ada santunan yatim Ada santunan yatim. untuk 5 wilayah Jakarta dan juga khususnya di Bina Lindung Asapia karena waktu kejadian 98 itu banyak anak-anak mahasiswa yang tidak punya orang tua yang ada di Asapia banyak. Hari ini ada yang sudah lulus SMA dan saya tampung di kediaman saya. Bukan Jadi hanya anak-anak orang Maluku yatim tapi tidak ada Papua. diterlantarkan ya. Ya, artinya mereka setelah sekolah dibiayai oleh Yayasan Asapia, mereka tidak punya tempat. Bukan hanya anak-anak Maluku, tapi juga anak-anak Papua ada di tempat kediaman saya. Nih, jadi teman-teman Jalan Siar, kita teringat nih Bapak Ketum akan sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hatiku itu sangat susah, hatiku itu sangat keras. Kemudian ujian duniaku ini sangat banyak. Apa nih solusinya?" Maka Nabi mengatakan solusinya cuma dua. Satu, memberikan makan orang yang lapar. Yang kedua, sayangilah anak-anak yatim. Amin. FPMM ini menyayangi anak-anak yatim. Alhamdulillah, bukan hanya memberikan menampung, juga memberikan makan, tapi juga memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu. Ya nih Pak Ketua,
Alhamdulillah hari ini sudah terdiri, Indonesia hari ini terdiri dari 38 provinsi. Kami Provinsi Maluku baru 17 provinsi dan 64 kabupaten. 64 kabupaten, 17 provinsi. Betul. Belum semuanya sih, Itu karena belum semua? ya Alhamdulillah. Tapi bagi saya semangat anggota saya juga sudah luar biasa. Iya, gimana nggak semangat tuh? Ada yang bersih-bersih kaca, ada yang nyapu, ada yang ngepel, semuanya Masya Allah semangat bro. Nah ini tujuan Bapak bikin organisasi FPMM itu apa sih? Tujuan Ya. paling utama. Tujuan kami adalah kita ingat bahwa 1998 kemarin itu kerusuhan antar agama, antar saudara kami sendiri. Maka tujuan saya adalah bagaimana mendirikan organisasi wadah ini untuk kami berkumpul antara saudara-saudara kami, baik yang Islam maupun Kristen. Alhamdulillah hari ini kejadian 98 kita sudah lupakan. Dan bukan hanya untuk tempat berkumpul, tapi kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berhubungan dengan sosial, hal yang berhubungan dengan benar dan baik. Nah, kita hari ini Jakarta identik dengan kita orang Maluku itu dengan kekerasan. Tapi saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa dari berdirinya organisasi Provinsi Maluku dideklarasikan pada tanggal 14 Desember 2010, hari ini tertanggal 4 Februari 2024. Coba kita lihat di media bahwa sudah tidak ada anarkis orang Maluku. Tiba-tiba ada kejadian orang Maluku pukul orang Tangerang. Kami berlindung yang kena efek untuk orang Maluku lagi, orang Maluku lagi. Alhamdulillah kami mendirikan organisasi ini sudah tidak ada yang diterima. Dan bukan hanya kita kumpulkan mereka, tapi lapangan kerja juga saya sudah berikan. Kebetulan saya bekerja sama dengan pemerintah DKI yang memberikan saya lapangan kerja. Hari ini orang Maluku banyak diperkaryakan. Dan contoh di kediaman saya, yatim-yatim bukan hanya dikumpulkan, tapi yang mau melanjutkan pendidikan kami berikan beasiswa, dan yang mau bekerja kami gajikan dan kami kasih lapangan kerja. Tujuan utamanya lebih untuk lebih bersosialisasi. Semuanya sosial, insya Allah. Mencari amal bukan dunia tapi juga di akhirat. Mencegah dan menghilangkan anarkis. Tidak ada anarkis lagi, insya Allah mudah-mudahan. Kalau dibicara emosi ada pada semua manusia. Betul. Termasuk mungkin ustaz kan di saat emosi di rumah dengan anak, suami pasti. Pasti ada. Tapi kita didasari dengan moral, kita kedepankan akhlak dan moral kami, insya Allah. Karena akhlak lah yang paling pertama. Nabi pun diutus itu karena ingin memperbagus akhlaknya. Hebat siapa manusia dia pintar tapi kalau tidak punya